Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke subtema 3 ya. Pada subtema 3 ini tentang tokoh dan penemuan. Jadi nanti di sini bahasannya tidak jauh dari beberapa temuan dan tokoh yang menemukan temuan tersebut yang bermanfaat sampai hari ini. Di sini pada tema 3 terdapat 3 subtema ya. Jadi kalau untuk yang subtema 1, penemu yang mengubah dunia, nanti ada beberapa orang penemu ya, akan kita bahas di sini. Kemudian yang kedua, penemu dan manfaatnya. Kemudian di subtema 3, ayo menjadi penemu. Ini nanti kalian akan mencoba menemukan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian untuk kompetensi dasarnya atau KIKD-nya, pada pelajaran PKN sini nanti kalian akan menelaah keragaman sosial budaya masyarakat ya. Ini materi secara umum di tema 3 ini. Kemudian untuk bahasa Indonesia, menganalisa atau menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Kemudian yang ketiga ada IPA, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan, manusia, serta memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kemudian yang keempat IPS, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan, pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan ekonomi masyarakat Indonesia maksudnya. Kemudian yang terakhir ada SBDP, memahami tangga nada, kemudian pola lantai, dan karya seni rupa daerah. Itu tadi ya, sedikit gambaran kita untuk tema 3 ini. Oke, pada pembelajaran yang pertama ini ada 3 muatan ya. Yang pertama itu bahasa Indonesia, kemudian IPS, dan IPA. Untuk bahasa Indonesia sendiri itu nanti adalah tentang teks eksplanasi. Kemudian kalau untuk IPA-nya nanti rangkaian listrik sederhana, seri dan paralel, dan komponen-komponennya. Jadi di sini sederhananya nanti akan Bapak buatkan video tentang rangkaian seri dan paralelnya ya. Ada kaitannya dengan penemuan dari Michael Faraday. Kemudian yang terakhir nanti ya, IPS-nya perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik. Nanti di sini biasanya yang kita alami sehari-hari, kehidupan masyarakatnya sebelum pakai listrik pakai apa, setelah ada listrik seperti apa, seperti itu. Itu gambarannya ya. Kita masuk ke pembelajaran. Yang pertama adalah tentang teks eksplanasi. Oke, ini dia. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena semacam kejadian ya. Kejadian atau peristiwa, baik itu kejadian alam, fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Perlu digarisbawahi secara ilmiah. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya atau susunannya ya. Susunan dari teks eksplanasi ini terdiri atas pernyataan umum. Jadi merupakan gambaran awal tentang apa yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Misalkan kita menyampaikan kejadian sesuatu, oh di sana ada gempa, gempanya cukup besar. Itu secara umumnya gempa ya. Kemudian deretan penjelasan eksplanasinya merupakan inti penjelasan apa yang disampaikan. Nanti kamu bisa menjelaskan lebih rinci. Oh, gempanya dengan kekuatan sekian skala Richter, rumah-rumah roboh, misalkan dampak apa sih yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Jadi bisa kamu jelaskan secara lebih rinci. Kemudian yang terakhir, interpretasi atau berisi pandangan atau simpulan penulis bersifat opsional. Opsional maksudnya di sini berbeda-beda ya, pendapat sesuai orang yang menyampaikan atau bisa juga orang yang menyimaknya.
Ini boleh ada atau boleh juga tidak. Jadi kamu bisa berpendapat, kamu boleh berpendapat atau boleh tidak di sini. Ini tidak masalah ya, interpretasi. Gambaranmu seperti apa sih? Kamu bisa menyimpulkannya gitu ya dari berita yang disampaikan oleh kawan atau yang kamu dengarkan melalui media cetak atau televisi. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi ini memuat informasi berdasarkan fakta. Fakta itu adalah nyata ya, benar adanya. Jadi bukan hoax yang dibuat-buat. Itu namanya teks eksplanasi. Kemudian setelah kita mengetahui teks eksklamasi, kalian akan disajikan sebuah bacaan di halaman. Oke, ini dia. Ya. Bacaan yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Halaman. Oke, halaman 1. Ya. Nih, halaman 1. Listrik Pengubah Wajah Dunia. Oke, kita baca sama-sama nanti. Setelah dibaca, di sini kalian akan diminta menjawab beberapa pertanyaan yang ada di halaman 3 ya. Perlu Bapak sampaikan lagi bahwa yang namanya kurikulum K13 ini adalah guru itu adalah fasilitator ya. Hanya menyampaikan secara garis besar kayak orang kuliah. Jadi guru itu hanya menyampaikan garis besarnya saja. Kalianlah yang lebih aktif ya, lebih aktif lagi mengembangkan apa yang disampaikan oleh guru. Bukan guru yang menjelaskan panjang lebar ini itunya ya. Jadi sebenarnya kalau pada dasarnya K13 itu seperti itu, hanya menyampaikan garis besarnya. Jadi siswa itu sendiri yang mengembangkan materi itu. Seperti itulah cara kerja K13. Karena kita sekarang kan sudah memakai K13 atau kurikulum 2013. Oke. Selanjutnya kita baca yang halaman 1 ya. Listrik mengubah wajah dunia. Oke. Di sini ada gambar atau foto dari Michael Faraday. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik ya. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, nanti akan Bapak tunjukkan gambarnya ya. Oke, seperti ini ya saluran transmisi atau saluran dari sumber listrik sampai ke rumah-rumah. Di sini ada PLTA atau pembangkitnya. Tidak mesti PLTA sih, bisa ada juga. Kalau PLTA kan bisa angin atau air, pembangkit listrik tenaga angin ataupun tenaga air. Kemudian PLTP, PLTG, gas, PLTU, udara, ya, dan beberapa pembangkit listrik. Jadi sekarang sudah banyak sekali pembangkit listrik yang dikembangkan ya. Kemudian nanti disalurkan lagi melalui trafo, melalui kabel ini. Ya, jadi mereka menyalurkannya melalui kabel ya. Jadi listrik akan berjalan atau berpindah melalui kabel ke rumah-rumah atau ke industri atau ke masjid atau di sini tempat-tempat bisnis ya. Ini gambarannya kasarannya seperti itulah. Jadi di sini perlunya ada kabel sebagai jalan ibaratnya untuk menuju rumah-rumah yang akan dialiri. Kurang lebih seperti itulah gambaran kasarnya lah. Kita lanjutkan. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel. Oke, seperti yang Bapak bilang tadi ya, melalui kabel dan menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima,
arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Oke, dari sumber listriknya tadi, pembangkitnya disalurkan melalui gardu ke rumah-rumah. Kemudian di dalam rumah lagi ada rangkaian kabelnya. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Ini maksudnya rangkaiannya tuh biasanya diletakkan di atas deck ya. Kalau kita nyebutnya tuh deck. Jadi kalau kalian pernah naik ke atas deck rumah, biasanya di situ tuh ada kabel yang cukup semrawut ya, sebagai rangkaian daripada listrik itu. Jadi ada yang ke lampu, ada yang ke colokan, ada yang ke saklar. Jadi kalau kalian lihat di atas rumah tuh biasanya mereka merangkainya di situ ya. Tapi kalau kita yang udah di bawah deck atau di kamarnya, kita kelihatannya rapi. Tapi kalian coba sesekali naik ke atas lah, boleh melihat rangkaiannya ya. Sampai mana tadi? Oke. Sampai kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat secara penyusunannya ya, rangkaian seri dan paralel itu seperti ini. Kalau dia seri itu sejajar ya, ini sejajarnya, bersambungnya sejajar. Jadi min ke plusnya itu min ketemu plus jadi modelnya. Sini biasanya plus, kalau baterai itu plus min. Jadi ke sini plus, ini minnya nyambung ke lampu satunya ke plusnya, kemudian min ini langsung lari ke min atau negatif baterai. Itu rangkaian seri. Kalau paralel dia ini lampunya plus ketemu plus, min ketemu min. Nah, minnya ini ke baterai, plusnya ke plus baterai, gitu ya. Tapi dari kedua rangkaian ini dia ada kekurangan dan kelebihannya sih. Nanti bisa kalian lihat di video yang Bapak buat, bisa kalian simpulkan sendiri. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Oke, cuman sekarang kita sudah jarang sekali menemukan lampu senter yang model kayak dulu, yang pakai baterai, yang selongsongnya itu dari aluminium itu ya, aluminium apa besi lah itu. Itulah pokoknya zaman dulu sering sekali ya, sebelum ada listrik masuk. Jadi senternya pakai itu. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu per senter ya, satu lampu memang biasanya. Kecuali senter yang sekarang udah pakai LED. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis ya. Itu kekurangannya sih. Dia terang tapi baterainya cepat habis. Beda dengan paralel. Kalau paralel memang dia agak redup, tapi irit lah, kurang lebih seperti itulah gambarannya. Tapi coba nanti kalian simpulkan di video yang Bapak buat ya, tentang lampu rangkaian seri dan paralelnya. Jadi betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang dengan listrik banyak sekali yang bisa digunakan ya. Sangat banyak manfaatnya. Kalau udah ada listrik mungkin Kediri ini, bayangkan aja kalau udah jam 11 ke atas itu kalian bisa lihat di daerah Kediri, khususnya perumahan G10, G2 dan G6 itu akan sangat gelap lagi. Akan sangat gelap sekali karena tidak ada aliran listrik. Itulah gambarannya mungkin kehidupan zaman dulu ya, sebelum adanya listrik. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman berapa ini? 3, halaman 3. Itu kalian nanti bisa mengembangkan teks eksplanasi dari 5 paragraf bacaan tadi yang berjudul listrik pengubah wajah dunia. Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan yang ada di sini ya. Jadi kalian akan membuat teks eksplanasi dari bacaan yang ada. Misalkan paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, nanti kalian silahkan baca. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik, kemudian bagaimana proses perjalanan arus listrik, dan seterusnya sampai dengan adakah pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, kalau ini biasanya bagian interpretasi ya, ini bagian interpretasi dari
teks eksplanasi ini boleh ada boleh tidak, tapi seharusnya sih ada sih. Oke, itu tadi, nanti bisa kalian kembangkan sendiri untuk pertanyaan dari teks eksplanasi tadi. Selanjutnya, oke, ini komponen-komponen tadi ya, komponen-komponen dari arus listrik. Rangkaian sederhana lah ini, rangkaian listrik sederhananya. Ada baterai. Baterai memiliki dua kutub ya, kutub positif dan kutub negatif. Biasanya kalau kutub positif tuh ada ininya, tanda ini, jendolannya ini itu positif. Kalau bagian bawah biasanya negatif. Ini reflektornya atau sebagai sumber cahaya lampunya. Plat ini biasanya kalau di rumah-rumah tuh anggap saja ini kabel sebagai media untuk apa namanya, jalannya listrik atau arus listrik itu mengalir. Kalau yang keempat ini Bapak kurang tahu nih, ini sepertinya saklarnya kah atau apa ya, saklar lah mungkin. Saklar ini untuk memutus dan menyambungkan arus listrik ya. Jadi kalau ketika tidak dipakai bisa kalian putuskan arusnya agar listriknya bisa lebih irit seperti itu. Oke, ini ya. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut. Oke, jadi yang seperti Bapak bilang tadi ya, ada komponen baterai sebagai sumber listrik, lampu reflektor atau mengumpulkan cahaya, saklar ya, nomor 4 tadi saklar. Oke, bolak-balik ada masalah. Oke, saklar untuk menghubungkan kawat pada baterai dengan dasar bohlam. Jadi saklarnya untuk menyambung atau memutuskan arus. Kemudian lempeng sebagai penghantar listrik atau bisa juga diganti dengan kabel kalau tidak ada ya. Di sini. Ini lempeng. Itu tadi bagian-bagiannya. Nanti bisa kalian rangkai seperti ini sampai dia berhasil hidup ya. Ini kurang lebih sama sih, gambar di atas sama gambar di bawah. Oke, selanjutnya kalian bisa mencoba membuat rangkaian listrik sederhana di rumah. Jadi nanti kalian bisa membuat bahan apa saja yang diperlukan, kemudian alat apa yang digunakan. Kalian bisa menulis nama alatnya atau bahannya, kemudian fungsinya apa. Contohnya misalkan kabel ya, contoh ya. Yang pertama tadi kabel. Fungsinya apa? Untuk mengaliri listrik, arus listrik. Jumlah yang diperlukan berapa misalnya ya. Ini bisa kalian kembangkan sendiri nanti. Bisa dicari di internet, di Google, YouTube. Silahkan ya, bebas untuk menambah wawasan. Oke, selanjutnya di sini ada dua gambar ya, dua gambar. Ini ada kaitannya dengan pembahasan dari IPS ya, perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia karena pengaruh listrik ya. Bagaimana sih pengaruh listrik terhadap sosial budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi kalau gambar sederhananya di sini, ini ada lampu disilang, kemudian lampu menyala. Ini artinya sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Jadi nanti kalian di sini tulis beberapa ya, beberapa aja sih, beberapa apa sih yang perubahan yang kalian rasakan ketika sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nanti bisa dikembangkan. Contoh sederhananya sih, misalkan kalau zaman dulu kan orang nyetrika, ini sebelum listrik dan setelah listrik, setelah ada listrik. Ini kehidupan sosial masyarakatnya seperti ini. Kalau zaman dulu, kalau kita mau nyetrika pakai setrika arang ya, setrika arang, arangnya dibakar sampai jadi bara, kemudian ditaruh di setrika, setrikanya biasanya kuningan. Kemudian kalau mau nyetrika tuh diletakkan di daun pisang. Nah, mungkin nanti orang tuamu mengalami ya masa-masa itu. Jadi kalau setrikanya terlalu panas, kadang baju pun sampai bolong. Itu pernah Bapak alami karena enggak ngerti. Jadi kalau orang tua dulu diletakkannya ketika mau nyetrika itu diletakkan di daun pisang. Jadi panasnya itu agak mampu diredam oleh daun pisang tuh lah mungkin ya. Nah, langsung digosok. Kadang juga kalau Bapak tuh diajari dilapisi pakai koran baru digosok. Nah, itu biasanya. Tapi namanya Bapak dulu tuh pernah coba sih, nggak paham lah ya, waktu itu belum terlalu paham. Jadi langsung gosok aja, ya udah baju pun bolong. Nah, itu zaman dulu. Tapi sekarang ada setrika listrik. Setrika listrik kan untuk panasnya bisa disesuaikan. Jadi jika dirasa terlalu panas bisa dikurangi supaya tidak membuat masalah atau tidak menyebabkan baju itu
bolong seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya ada juga misalkan masak nasi ya, masak nasi. Kalau zaman dulu orang masak nasi itu kan pakai dandang nih, dandang. Ini dandang. Oke, dandang. Sebentar. Oke. Zaman dulu tuh kan masaknya pakai dandang. Nah, ini dandang. Diisi air, kemudian ada apa sih namanya di bawah di atas air itu kayak saringan. Kemudian berasnya dimasukkan di situ, ditanak di kompor. Jadi masaknya ya menikmati, menunggu, memang menikmati maksudnya di sini sambil ngulek-ngulek apinya supaya tidak terlalu besar api gitu kan. Sambil, kalau Pak Guru dulu kan, kalau karena zaman kecil tinggal sama nenek ya, jadi ketika pagi-pagi nenek masak nasi ya ikut-ikut ngulek-ngulek kayunya ya, sambil menghangatkan badan subuh-subuh gitu. Nah, jadi nikmatnya di situlah ya. Tapi kalau zaman sekarang, kalau udah mau masak, ini tinggal cuci beras, masukkan magicom, colok, dah tinggal tidur. Nanti berasnya pun masak, bangun tidur dah masak. Itulah nikmatnya ada listrik. Jadi yang penting jangan lupa diketekkan dulu nih. Biasanya kalau tidak diketek, berasnya pun ngembang nanti ya. Itu sering terjadi juga. Kadang namanya lupa dicolok, tidak diketek, jadi berasnya nggak masak, yang ada malah ngembang karena kelamaan berendam. Kemudian yang berikutnya ada contoh juga. Nah, ini sebelum ada listrik dan sesudah listrik. Kalau sebelum ada listrik, sosial masyarakat tuh ketika mau ngambil air ke sumber air tuh mereka akan antri. Wah, sambil ngobrol, oh gimana tadi, gimana ini, sambil narik timba ya. Jadi sosialnya itu dapat, ngumpul-ngumpulnya dapat, ibaratnya ngobrol-ngobrol itu dapat. Tapi setelah ada listrik, udah ada mesin air ya, tinggal colok, pasang selang, dah santai di rumah sambil ngopi, nonton TV, air ngalir ya. Nanti ketika penuh tinggal matikan, atau ada juga yang otomatis. Itulah nikmatnya sekarang udah ada listrik. Negatifnya enggak serta-merta segala sesuatu ada yang positif ya. Ada juga tentang hal negatifnya. Negatifnya apa? Nah, zaman dulu itu anak-anak lah ya, Bapak juga merasakan sih. Karena dulu zaman kecilnya kan tinggal di Kalimantan, setelah SD baru pindah ke Lombok ya. Zaman kecil tuh kalau belum sore, belum pulang, main-main tuh, main bola lah, main petak umpet. Zaman kecil tuh ya, sampai dicariin baru pulang. Tapi sekarang, anak sekarang itu sosialnya kurang ya, kurang bergaul, banyak dalam rumah main game, bahkan gurunya lewat pun tidak disapa kadang. Yang orang tua manggil pun tidak didulikan. Nah, itu dampak negatif daripada listrik ada juga ya. Jadi maksud Bapak di sini, ini kan perangkat yang dialiri oleh listrik, seperti HP ini kan perangkat yang dialiri listrik. Ada juga nonton TV, ngadap laptop, itu kan manfaat dari listrik juga. Apalagi ditambah ada jaringan internet yang bagus, oh itu makin betah di rumah ya. Oke, Bapak rasa sih seperti itu. Nanti untuk beberapa contoh lainnya bisa kalian kembangkan sendiri di lain yang Bapak sebutkan tadi ya. Nanti bisa kalian cari contohnya seperti apa. Oke, untuk ini sih menyesuaikan aja. Oke, itu aja ya dari Bapak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Silahkan dikoreksi aja ya jika ada yang salah. Untuk yang orang tuanya sebagai yang ahli listrik atau apa, silahkan kalau ada yang salah monggo diluruskan. Terima kasih Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.